어떤 사람입니까? 당신 아버지. 다시는 관련 없고 싶은 사람입니다. 나와 빨리. 미호 씨가 반겨줄 때까지 올 거니까 너무 화내지 마. 내가 지금 이걸 왜 보고 있어? 아이 참 재미있다. 야 임마, 농땡이 치지 말고 임마. Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul My Sweet Mobster. Tanpa berlama lagi, episode 12, mari kita review. Ji-hwan kebetulan akan menemui NH, tapi ia malah melihat NH dihampiri oleh si Ko Yang-hee. Dengan murka Ji-hwan mencekik Ko Yang-hee, tapi Ko Yang-hee seolah menikmati pertunjukan itu, ia tak gentar. Setelahnya Ji-hwan dengan khawatir meminta NH untuk tak bekerja lagi. Tapi NH meminta penjelasan kenapa Ji-hwan bereaksi berlebihan pada pria yang tadi. Tapi Ji-hwan tak mau menjelaskan detailnya, membuat NH marah. Ternyata kasus narkoba Thailand itu diambil alih dari tangannya Jaksa Hyun-woo. Jaksa Hyun-woo pun protes, tapi ia percuma saja. Dan semalam Il-young yang mabuk berat berubah menjadi anak bayi dengan senyuman manisnya. Bertingkah begitu menggemaskan, bahkan memberikan mobil sebagai hadiah untuk orang tuanya Miho. Miho begitu sangat kesal sekali, hingga esok harinya Il-young baru menyadari perbuatannya semalam dan ia pun kabur. Jaksa Hyun-woo kalut karena kasus So Tae-pyung dan narkoboy itu diambil paksa. Hyun-woo dan Ji-hwan pun lalu bertemu membahas So Tae-pyung. Ji-hwan sudah tahu kabar Hyun-woo yang telah gagal. Dan dengan berapi-api, Hyun-woo bertanya bagaimana So Tae-pyung itu. Bagaimana setelah keluar penjara ia menjadi lebih kaya dari 10 tahun yang lalu. Ji-hwan pun menegaskan jika ia tak ingin terlibat lagi dengan ayahnya dan butuh puluhan tahun untuk keluar dari jerat ayahnya juga. Sedangkan itu tangan kanan Ko Yang-hee dan yang lainnya kini sudah dibebaskan. Dan NH masih marah pada Ji-hwan lalu mengabaikannya. Marahnya pasangan itu membuat suasana di rumah menjadi sangat canggung. Dan setelahnya Ji-hwan bahkan tak masuk kerja demi meminta maaf pada NH. NH pun luluh dengan permintaan maaf itu. Ji-hwan memberikan kejutan lagi. Ia ternyata telah membuatkan sebuah studio konten untuk NH, lengkap dengan semua perlengkapannya, membuat NH terharu saja. Keduanya langsung heboh sendiri karena mereka terlalu dekat. Dan entah mengapa Ji-hwan sok banget berlagak memamerkan ototnya. Tapi begitu diberi kibasan rambutnya NH sedikit saja, langsung membuat Ji-hwan kelayangan lagi seperti biasa. Pokoknya suasana sangat cocok untuk berduaan. Dan entah mengapa setiap melihat Roti, Dong-hee selalu teringat teman dekatnya yang seorang gadis ketika SMA dahulu. Miho datang ke rumah sambil marah-marah karena melihat Il-young yang ada di sana sambil akrab-akraban dengan orang tuanya. Miho pun segera menyeret Il-young keluar. Tapi ternyata Il-young tak gentar. Katanya ia akan kembali lagi meski Miho terus menolak dirinya. Dan kini para rusa haus heboh karena tahu jika kini di rumah hanya ada Ji-hwan dan NH saja. Jadi Jisoo memerintahkan semuanya untuk tak pulang malam ini. Kembali ke rumah, suasana sudah cocok untuk berduaan. Keduanya sudah mulai berdekatan. Ternyata Il-young malah datang mengganggu saja, membuat suasana canggung. Il-young sadar diri sudah datang di waktu yang tak tepat. Ia pun segera berpamitan. Malam harinya, NH masih penasaran hubungan antara Ko Yang-hee dan Ji-hwan. Ia pun bertanya pada Jisoo dan mendapat sedikit informasi tentang hubungan menegangkan antara mereka berdua. Dan Jaksa Hyun-woo mengkonfrontasi geng kucing. Tanpa ada takut sedikit pun, sengaja ia mendatangi resto geng kucing. Ko Yang-hee pun datang menyambut dengan seringai sok lucu tapi menyeramkannya itu. Bahkan Hyun-woo berani menyebut Ko Yang-hee sebagai bos boneka.
Dan balasan Ko Yang Hee sukses membuat Hyunwoo naik pitam. Padahal Ko Yang Hee hanya memperlihatkan video kontennya NH saja. Terlihat seperti sebuah ancaman. Ko Yang Hee begitu senang melihat reaksi jaksa Hyunwoo yang berlebihan seperti itu. Sedangkan di kantor, lagi-lagi Kang Yena datang menemui Ji-hwan. Dengan berterus terang ia berkata sudah tahu tentang masa lalu Ji-hwan dan tak mempermasalahkannya. Tapi belum tentu Anha yang baru ditemui Ji-hwan bisa menerima hal itu. Tapi Ji-hwan benar-benar menegaskan jika jauh sebelum bertemu dengan Yena hanya ada satu wanita, dan itu selalu Ko Eun-ha. Yena pun menelan pil pahit lagi. Sementara itu, para rusa haus seperti biasanya selalu mengirimkan mainan-mainan ke panti asuhan dan kali ini ditemani oleh NH. Hanya mengirimkan saja karena mereka tahu diri mereka adalah mantan penjahat. Tapi kehadiran NH membuat perubahan besar bagi para rusa haus. Dan akhirnya para rusa haus pun membuat sebuah pertunjukan di depan anak-anak. Awalnya mereka semua menangis ketakutan melihat para rusa haus yang berbadan seram. Tapi itu tak berlangsung lama, karena para rusa haus mulai menari dengan konyol di hadapan anak-anak dan akhirnya bisa membuat mereka tertawa riang gembira. Sungguh hal yang menyenangkan. Di tempatnya Hyunwoo buru-buru menelpon Eun-ha, dan ia pun lega karena Eun-ha baik-baik saja. Sementara itu Ji-hwan menyusul ke panti. Dan ia pun tertegun melihat para rusa haus yang terlihat begitu senang bermain bersama dengan anak-anak, membaur bersama. Hingga tibalah waktunya Ji-hwan mengakui masa lalunya, jika ayahnya adalah seorang bos gangster terkenal. Ia baru mengetahui identitas ayahnya ketika usia remaja. Awalnya tak peduli, tapi beberapa tahun kemudian ia datang kembali untuk meminta bantuan uang. Dan membuatnya memiliki hutang pada ayahnya sendiri. Tapi selang beberapa waktu, ibu Ji-hwan tiada. Dan tibalah So Tae-pyong menanggalkan nama Yoon Hyun-woo lalu menggantikannya dengan nama So Ji-hwan. Setelahnya Ji-hwan pun menjadi gangster juga, yang mana itu adalah pilihannya sendiri. Mendengar kejujuran itu, Eun-ha tentu tak mempermasalahkan masa lalunya Ji-hwan. Karena pria yang dikenalnya selama ini selalu menjadi panutan bagi teman-temannya. Dan video penampilan rusa haus ditampilkan di konten NH. Ada begitu banyak sekali komentar positif mengenai mereka. Meski memang ada beberapa komentar negatif juga. Tapi para rusa haus juga begitu sangat bangga pada diri mereka melihat video itu. Dan tiba-tiba Ji-hwan panik seketika karena melihat sebuah komentar yang mencurigakan. Ia pun bergegas berlari menemui NH di lantai bawah. Ji-hwan langsung murka begitu melihat NH didorong kasar oleh seorang pria misterius. Dan akhirnya terkuaklah jika yang membuntuti rusa haus selama ini adalah suruhan dari So Tae-pyong. Dan ia meyakini akan mengakhiri permainan kanak-kanak itu. Tapi siapakah pria misterius tadi? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya.